Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat marak beberapa pekan terakhir, yaitu tentang kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi. Dan perlu atau tidak sebetulnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini diundangkan untuk mengantisipasi atau untuk menindak atau menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, topik tentang kekerasan seksual dalam perguruan tinggi ini nanti akan kita bagi dalam dua babak podcast ya. Yang pertama ini kita bahas terlebih dahulu sebetulnya perlu tidak peraturan tentang Permendikbud 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi ini diundangkan. Apakah sebetulnya atau sebelumnya belum ada peraturan perundang-undangan yang bisa dipergunakan untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi ini, sehingga diperlukan yang namanya Permendikbud 30 tahun 2021. Itu yang pertama, dan nanti akan kita bahas dalam sesi yang lain tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi yang diatur di dalam Permendikbud 30 2021 ini. Kira-kira bentuknya apa saja dan apakah bentuk-bentuk tersebut dapat diakomodir dalam konsep hukum pidana, mulai dari unsur perbuatannya sampai dengan pembuktiannya. Kira-kira memungkinkan tidak rumusan unsur tersebut dibuktikan? Karena kalau kita baca, ya tentu kawan-kawan mungkin sudah baca ya, ada beberapa kontroversi dalam rumusan Permendikbud 30 2021 tersebut, sehingga sebetulnya dalam konsep hukum pidana seperti apa nanti rumusan itu seharusnya. Tapi itu topik yang berbeda. Nah, dalam topik yang pertama ini teman-teman sekalian kita bahas terlebih dahulu, perlu tidak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 ini diundangkan sebagai upaya reaktif atas maraknya, atas banyaknya perkara terkait dengan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi yang mulai muncul beberapa waktu belakangan ini. Yang kalau boleh dikatakan apakah ini fenomena gunung es, sehingga ketika ada satu kasus kemudian viral ya, menjadi rame di media sosial, kemudian yang lainnya juga muncul, dan akhirnya baru ada keberanian speak up dari para korban dan lain sebagainya untuk menyampaikan bahwa ternyata dalam lingkup perguruan tinggi ini sangat banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi. Ini saya ucapkan turut berduka ya atas adanya kasus ini, atas banyak sekali kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, karena kami pun dalam lingkup perguruan tinggi sangat menyayangkan hal ini terjadi dalam lingkup perguruan tinggi. Baik teman-teman sekalian, apakah perlu sebetulnya Permendikbud ini diundangkan? Bukankah dalam konsep hukum pidana itu sudah ada peraturan yang mengatur tentang perbuatan cabul, kekerasan terhadap seksual dalam bentuk pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap orang atau korban yang sedang tidak berdaya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau diatur hal yang serupa ya, dalam bentuk yang lebih rendah, bukan undang-undang tapi peraturan menteri, apakah ini menjadi lex spesialis derogat legi generalis karena mereka tidak sebanding peraturannya? Dan apakah ini dapat diterapkan, atau jangan-jangan ini malah justru semakin tumpang tindih dalam lingkup peraturannya? Karena ya nanti kita bahas dalam topik yang berbeda ya, karena ada rumusan-rumusan tertentu yang kalau coba kita pelajari rumusan unsur itu justru bertentangan dengan, ya nanti kita bahas, justru bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada pada hari ini. Nah, apa sebetulnya niatan dan apa ruang lingkup dari Permendikbud 30 tahun 2021 ini teman-teman sekalian? Bahwa Permendikbud ini dipergunakan untuk mencakup beberapa item, beberapa subjek dalam lingkup perguruan tinggi. Kalau dalam KUHP itu kan diatur tentang pemerkosaan misalnya, yang itu diatur dalam pasal 285, itu untuk semua orang, artinya untuk semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Nah, dalam Permendikbud 30 tahun 2021 ini juga mengatur tentang perbuatan yang sama, pemerkosaan, tapi subjeknya dibatasi, yaitu orang-orang yang
terlibat dalam lingkup perguruan tinggi. Dalam pasal 4 Permendikbud ini menjelaskan ruang lingkupnya, siapa saja yang dapat menjadi subjek di dalam Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu tentunya mahasiswa, ya. Yang kedua ini adalah dosen atau pendidik, yang ketiga ini tenaga kependidikan, yang keempat ini warga kampus. Nah, ini warga kampus ini siapa warga kampus ini? Apakah security juga termasuk bagian dari warga kampus ketika dia beraktivitas di dalam kampus? Dan yang kelima ini sangat luas sekali, masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Berarti kan sebetulnya ini sama halnya dengan semua orang gitu ya. Misalnya unsur yang kelima, masyarakat umum ini yang berinteraksi dengan mahasiswa. Apakah ketika mahasiswa ini sedang KKN di suatu desa, kemudian ada warga desa yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa dan KKN ini, dapat dikategorikan sebagai masyarakat umum dalam Permendikbud ini, dan dia masuk dalam lingkup Permendikbud 30 tahun 2021. Jika iya, maka otomatis berarti kan semua orang sebetulnya bisa menjadi subjek dalam lingkup ini, sepanjang dia berkaitan dengan aktivitas dalam lingkup perguruan tinggi. Berarti kalau kita coba tarik dalam segi keterikatan peraturan perundang-undangan, sebetulnya KUHP ini nggak cukup apa ya. Jadi ini kita bahas terlebih dahulu ya. Apakah KUHP dengan pasal 285-nya tentang perkosaan ini tidak bisa dipergunakan untuk menjerat para pelaku kekerasan seksual yang baik melakukan itu dalam lingkup kampus, di luar kampus, maupun dalam aktivitas yang terkait dengan perguruan tinggi. Sebagai contoh yang lain misalnya ketika ada pelaku kekerasan seksual di kos-kosan misalnya, di lingkup di luar kampus yang tidak ada kaitannya dengan tridharma, maka apakah ini ada kaitannya dengan lingkup dari Permendikbud ini? Jika tidak, maka akan dibatasi nanti. Oh, ini lingkupnya KUH pidana, ini lingkupnya Permendikbud. Tapi kalau ini lingkupnya Permendikbud, kira-kira ketika nanti naik dalam proses penyidikan untuk penindakan dalam pro justisianya, apakah dia dipidana dengan menggunakan Permendikbud ini atau dipergunakan ketentuan dalam KUH pidananya? Nah, ini yang kemudian bagi masyarakat awam yang tidak belajar ilmu hukum akan menjadi pertanyaan, yang dipergunakan yang mana ya, Permendikbudnya atau undang-undang KUH pidananya ketika ada perbuatan pidana yang melibatkan warga kampus, teman-teman sekalian. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, apakah perlu sebetulnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini diundangkan? Jawabannya, kalau dari segi niatnya, ada salah satu item dalam Permendikbud ini adalah untuk menjamin ketidakberulangan. Jadi logika sederhananya adalah ketika ada kekerasan seksual di dalam lingkup perguruan tinggi dan ada klausul menjamin ketidakberulangan terjadi kembali dalam lingkup perguruan tinggi, ya harapannya adalah para pelaku ini mungkin nanti akan dilakukan proses penindakan berupa dipecat mungkin atau diberhentikan mungkin dan lain sebagainya. Tapi apakah aspek pidananya tidak berlanjut? Nah, ini yang kemudian jadi kekhawatiran bersama teman-teman sekalian ketika ada permasalahan kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, kemudian Permendikbud ini dipergunakan ya dengan melakukan sanksi berupa dikeluarkan dari lingkungan kampus, tapi apakah kemudian ini mengabaikan hukum pidana yang sedang berjalan? Nah, ini yang kemudian masyarakat seringkali bertanya-tanya tentang hal ini. Apakah Permendikbud ini melindungi warga kampus tapi menghentikan proses pidana, ataukah berjalan dua-duanya? Proses pidananya berjalan, kehidupan di kampusnya menggunakan Permendikbud ini juga berjalan, artinya dia juga dipidana tapi juga diberhentikan dalam lingkungan kampus. Tapi sebetulnya tanpa adanya Permendikbud ini pun sebetulnya setiap kampus pasti punya tata perilaku kehidupan kampus, sehingga ketika ada seorang sivitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa yang melakukan perbuatan yang itu merupakan tindak pidana, maka dia telah dijatuhi sanksi. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan lain sebagainya. Sehingga Permendikbud ini niatannya adalah untuk mencegah supaya tidak berulang kembali kasus kekerasan seksual. Tapi dalam model tentang sistem penegakan hukumnya, apakah ini tepat dipergunakan atau tumpang tindih? Kita belum bicara soal rumusannya ya, tapi soal keberadaannya terlebih dahulu. Apakah nanti akan makin menunjang adanya hukum pidana atau justru makin tumpang tindih, teman-teman sekalian? Jika kita pelajari kembali teman-teman sekalian, ketentuan dalam Permendikbud tahun nomor 30 tahun 2021 ini ada beberapa
konsep yang dibangun oleh Permendikbud ini selayaknya adalah sebagaimana fungsi provos di dalam satuan kepolisian atau militer gitu ya, yang itu menindak, yang bertujuan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau anggota militer. Nah, ini yang jadi permasalahan bersama teman-teman sekalian ketika ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021, ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan perkosaan misalnya, dan perkosaan itu melanggar pasal 285 KUH pidana, dan tentunya perkosaan juga melanggar ketentuan di dalam pasal 5 Permendikbud nomor 30 tahun 2021, lalu sanksi apa yang diberikan kepada pelaku perkosaan ini? Jika kita melihat pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, dalam bentuk penanganannya adalah dibentuk satgas atau satuan tugas yang itu dibentuk oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, satgas ini akan melakukan proses mulai dari pemanggilan ya, semacam penyidikan seperti itu, untuk kemudian laporannya hasilnya adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasinya berupa apakah perbuatan itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan kekerasan seksual. Jika rekomendasinya merupakan kekerasan seksual, maka akan diberikan sanksi administratif, bisa berupa sanksi ringan, sedang maupun berat. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan lagi teman-teman sekalian oleh masyarakat umum. Kalau sudah diberikan sanksi administratif, bagaimana dengan sanksi pidananya? Atau dibalik misalnya, sebelum Satgas ini bertugas, tapi sudah ada penindakan dari pihak penegak hukum, misalnya dari pihak kepolisian. Nah, apakah Satgas ini nanti fungsinya menjadi penjembatan, penengah, ataukah dia bisa mengambil alih? Ini yang kita juga masih belum tahu tentunya ya. Ketika ada perkara kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, siapa yang berwenang menangani pertama kali? Apakah Satgasnya ataukah pihak kepolisian? Nah, ini yang kemudian jadi masalah adalah ketika sudah ditangani oleh Satgas dan penjatuhan sanksinya ini berupa administratif, yang sanksinya berupa sanksi sedang misalnya, dosen ini tidak diberhentikan, hanya dinonaktifkan sementara 6 bulan misalnya. Padahal kalau dia kena KUHP, maka dia dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara misalnya 3 tahun misalnya. Nah, ini kan menjadi aneh ya dalam tanda kutip teman-teman sekalian, ketika nanti ada pilihan untuk penyelesaian perkara kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi ini, ketika diselesaikan oleh Satgas maka akan mengabaikan yang namanya aparat penegak hukum. Ya tentunya tidak adil ya kiranya ketika seorang pelaku ini hanya dijatuhkan sanksi administratif, tidak ada sanksi pidana. Bagaimana kalau berdamai, Pak? Antara korban dengan pelaku sudah berdamai, rekonsiliasi misalnya. Sehingga kan tidak perlu lagi pemidanaan. Dalam konsep hukum pidana kan tidak mengenal perdamaian. Ketika pelakunya terbukti melakukan tindak pidana dan korbannya ini ada dan lain sebagainya, kan tidak ada fungsi perdamaian di situ. Restoratif justice tidak mengenal hal itu ketika itu dilakukan terhadap seorang dewasa dan kekerasan seksual terjadi di situ. Nah, ini yang jadi pertanyaan bersama teman-teman sekalian, sehingga muncul pertanyaan dalam diskusi kita pada podcast kali ini, perlu nggak Permendikbud 30 tahun 2021 ini? Kalau fungsi utamanya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, oke. Kalau fungsinya adalah mencoba untuk memberikan edukasi bagi lingkungan perguruan tinggi supaya tidak mengulangi atau tidak terjadi kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, oke. Tapi kalau ternyata fungsinya ini adalah dengan adanya Satgas nanti akan memberikan rekomendasi berupa sanksi administratif, tidak penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, yang tentunya tidak adil bagi korban, ini kok saya secara pribadi rasanya tidak oke, teman-teman sekalian. Ya, karena bagaimanapun juga telah terjadi kekerasan seksual dan traumatik ini terjadi bagi korban. Apakah kemudian dengan adanya Satgas yang bertugas dalam perguruan tinggi nanti yang akan memberikan sanksi baik administratif ringan, sedang maupun berat, ini bisa ya walaupun dalam Permendikbud itu diatur tentang pemulihan korban gitu ya, tapi dengan diberikan sanksi yang tentunya tidak berimbang antara sanksi pidana dalam KUHP atau dalam undang-undang yang lain, misalnya ITE nanti ya kita bahas dalam podcast yang lain, ini menjadi berimbang ketika Permendikbud itu ada justru semacam dalam tanda kutip ya, mohon maaf jika saya kalah, pelindung bagi lingkup sivitas akademika, karena dengan Satgas itu maka aparat penegak hukum tidak bisa masuk ke dalam lingkup perguruan tinggi. Apakah ini maksudnya dengan Permendikbud ini? Jika ini memang ditujukan ke arah situ, ya ini secara pribadi sepertinya kok
kurang berimbang gitu ya ketika ada kekerasan seksual tapi ditangani oleh Satgas dan penjatuhan sanksinya berupa sanksi administratif. Bagaimana kalau ternyata pelanggaran itu terjadi berulang, misalnya korbannya satu ini terungkap ditangani oleh Satgas, kemudian setelah ditangani oleh Satgas muncul cerita yang lain, oh ternyata sebelum ini ada lagi kasus yang lain, muncul lagi dan lain sebagainya. Apakah masih bisa menjadi ranahnya Satgas atau sebetulnya ini merupakan wilayahnya dari penegak hukum? Terus terang saya ketika membaca Permendikbud ini belum menemukan ketentuan peralihannya gitu ya. Apakah sejauh mana lingkup dari Satgas ini, apakah menangani setiap perkara dalam lingkup kekerasan seksual dalam perguruan tinggi dan selalu memberikan rekomendasi, ataukah dapat dilimpahkan kepada pihak penegak hukum untuk menangani perkara ini, teman-teman sekalian. Semoga ini hanya kelemahan saya ketika membaca Permendikbud ini, ketika teman-teman memperoleh informasi yang lebih dalam tentang itu dan itu bertentangan dengan statement saya, pernyataan saya, sangat berterima kasih sekali ketika saya dikoreksi. Siapa tahu saya keliru dalam memahami Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Selama ini saya pahami adalah bahwa Permendikbud ini tujuan utamanya memang bagus mencegah supaya tidak berulang, supaya tidak terjadi dan lain sebagainya. Tapi ketika sanksinya ini berupa administratif, ya sepertinya kok kayaknya nggak perlu deh adanya Permendikbud ini, cukup dengan yang namanya ketentuan hukum pidana, selesai. Pelakunya tetap dapat dijerat, pelakunya tetap dapat diberikan sanksi, tetap diberikan penindakan, tetap diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi tanpa melalui Permendikbud ini. Ya, jadi ini disclaimer pernyataan pribadi saya dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas sekali. Semoga pemahaman saya dapat dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Tapi ternyata kalau pemahaman saya keliru, mohon dibantu dikoreksi, jangan dibully ya, mohon dibantu dikoreksi untuk pembelajaran lebih bagus nantinya. Baik teman-teman sekalian, kita ketemu dalam podcast yang berikutnya untuk mempelajari beberapa bentuk, ada 21 bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Nanti saya akan mengundang salah satu kolega hukum pidana untuk menjelaskan apakah ini tepat sebetulnya dan apakah dapat dibuktikan nanti dalam ranah hukum pidana. Sebagai contoh misalnya pandangan yang bernuansa seksual, gimana cara menerjemahkan pandangan yang bernuansa seksual kepada korban, dosen misalnya, saya sebagai dosen, pandangan saya itu dianggap bermuatan seksual kepada mahasiswa dan saya dilaporkan. Bagaimana cara membuktikan bahwa pandangan saya ini bernuansa seksual kepada mahasiswa? Dan itu dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Nah, kira-kira dalam unsur hukum pidana ini seperti apa? Nanti kita akan coba menghadirkan salah seorang kolega saya dalam hukum pidana untuk menjelaskan tentang 21 bentuk tindak pidana, bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Baik teman-teman sekalian, itu dulu dari saya, sangat singkat dan sangat pendek, sangat dangkal sekali. Semoga ada masukan dari teman-teman sekalian supaya proses pembelajaran dapat terbangun dengan lebih bagus. Siapa tahu saya keliru, mohon dikoreksi, tapi jangan dibully ya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi, sampai jumpa.